Buatan Yesaya 43, Allah adalah satu-satunya penebus. Ya. Jadi siapakah penebus itu? Kan gitu. Ya. Dan terus di Yesaya ayat 53, hamba Tuhan yang menderita. Di situ kan ada nubuatan tentang penyaliban ayat 13 sampai ke ayat seperti ayat sampai ayat 9 nih. Ini kan tentang nubuatan tentang penyaliban Yesus. Terus gini, yang abang bilang tadi manusia yang abang bilang tadi melihat ke belakang nggak tahu terjadi apa di belakangnya gitu ya bang ya. Iya. Itu saya sanggah sedikit ya bang ya. Di sini kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di situ Yesus tahu apa yang terjadi ya. Di sini Yesus kan belum ditangkap nih. Jadi Yesus sudah tahu gitu bang. Terus sebelum Yesus ditangkap kan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya kalau anak manusia akan diserahkan itu di Markus. Ada 3 kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya ya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. 3 hari setelah ia dibunuh ia akan bangkit. Di sini kan Yesus sudah tahu. Di sini dia ketuhanannya gitu bang. Dan juga Markus ini kan dia ada di sini. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mujizat Yesus lah, orang lumpuh disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan banyak orang. Banyak di sini ya bang ya, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus ya. Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Ini di Markus, mujizat-mujizat Yesus banyak. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yesus memberi 5.000 orang makan. Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, di sini kan banyak mujizat Yesus. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Yesus menyembuhkan seorang buta. Ini kan hanya 3,5 tahun ini Yesus di dunia. Dia melakukan banyak mujizat dan dia juga tahu kalau dia akan ditangkap, dihina, difitnah, disalibkan dan akan setelah 3 hari akan bangkit. Di sini dia ada ketuhanannya itu ada, walaupun dia jadi manusia, tetapi ketuhanannya tetap ada gitu bang. Oke, mohon izin saya tanggapi ya. Ya. Oke, ada 3 poin menurut catatan saya. Yang pertama, Yesus Tuhan itu penebus. Yang kedua, ayam berkotok. Yang ketiga, Yesus bermujizat. Nah gini, kalau dikatakan Yesus itu, Tuhan itu penebus, lalu kemudian di dalam Yesaya 63, 69, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya, dan belas kasih-Nya Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi gini, Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan menebus manusia. Dengan cara apa? Tuhan memberikan ajaran, Tuhan memberikan aturan. Tuhan tidak membiarkan manusia itu yatim, tanpa pembimbing, tanpa kemudian mentor atau guru atau gembala. Jadi Tuhan itu menebus manusia. Dengan cara apa Tuhan itu menebus? Dengan memberikan ajaran. Aku menembus kamu dengan kesalahan-kesalahan itu. Nih caranya. Lakukan pertobatan. Nah selesai perkara.
Kalau dikembalikan kepada objek yang harus jadi korban, lalu dikatakan sebagai penebus, lalu yang menjadi penebus ini adalah Tuhan itu sendiri, betapa banyak kemudian domba, sapi, lembu yang menjadi penebus dosa-dosa Bani Israel. Apakah mereka semua adalah Tuhan? Karena mereka telah menebus dosa-dosa manusia dengan menjadi korban di atas tiang, di atas mezbah. Apakah mereka Tuhan semuanya? Tidak. Jadi yang dimaksud Tuhan penebus ini artinya orang berzina ditebus dengan cara bertobat. Gini loh caranya. Barang siapa yang berzina, ini dirajam. Itu cara penebusannya. Makanya Tuhan memberikan pola. Kasih kepada Tuhan adalah taat dengan setia menjalankan kewajiban terhadap ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Itu cara menebusnya. Bukan dengan cara korban, bukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian Yesus mengatakan, salah satu di antara kalian, Petrus, akan menyangkal aku 3 kali setelah ayam berkotok. Berkotok atau apa? Bertokok? Bertokok ya? Hah? Apa bu? Berkolor. Kok berkolor pula ayam mana ada? Apa bu? Si barakokok. Berkokok ya kan? Ya berkokok. Kenapa Yesus tahu itu? Kenapa? Kenapa bisa tahu bahwa dia akan disangkali? Karena nanti Petrus melihat bukan gurunya. Bukan Yesusnya yang di situ, tapi orang lain. Makanya disangka loh. Aku tidak mengenal. Kenapa? Ini bukan Yesus, ini bukan guru saya ini. Yesus sudah tahu. Kenapa? Karena dia nabi, dia rasul, dia intim dengan Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan oleh Yesus, saking taunya, dia percaya diri mengatakan apa di dalam Lukas 24:44. Harus terjadi, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Torah, kitab para nabi dan kitab Mazmur. 3 item kitab ini, kitab Tanakh ini, itu menceritakan penyelamatan, nubuatan penyelamatan Tuhan terhadap Yesus. Itu yang harus terjadi. Tidak dikatakan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Roma, di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Efesus, Timotius dan seterusnya. Tidak, tetapi Torah, Mazmur dan juga kitab para nabi. Artinya keinginan-keinginan Bapa itulah yang harus berlaku terhadap Yesus. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Tuhan tidak meninggalkan orang yang benar. Tuhan tidak mau orang benar itu dibunuh dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Nah, jadi kalau berbicara mengenai Yesus tahu, dia ngerti. Sebagai nabi dia pasti punya kelebihan. Dia tahu nih, saya akan diserahkan. Tapi yang disalib itu bukan aku, tapi penggantiku. Makanya muridku itu membantah, menolak, menyangkal. Karena yang Petrus lihat bukan muridnya ini, bukan gurunya ini, oknum lain. Itu satu, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang Yesus mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh kemudian berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya dan seterusnya. 1 juta tak cukup, 1 miliar tidak cukup, 1 triliun mujizat Yesus pertontonkan. Tapi apa kata Yesus? Segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Orang Kristen bersaksi hari ini, segala mujizat yang Yesus lakukan, kesaksian Kristen adalah itulah bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Ditangkis kemudian oleh Yesus, no, tidak. Segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini utusan Tuhan, bukan orang sembarang aku ini. Aku ini nabi, aku ini rasul. Apa yang kuminta kepada Tuhanku, itu yang terlaksana. Kenapa? Aku ini utusan Tuhan, bukan utusan bupati, bukan utusan presiden, coy. Jadi kalau aku minta kepada Tuhan, ciptakan Bu Rasmi dengan lubang hidung menengadah ke atas, itu yang terjadi, Bu. Kenapa? Yesus ini wakil Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah mereka, mujizat-mujizat inilah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan utusan. Bukan utusan, berarti bukan Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah orang yang bernama Yesus yang berasal dari Nazaret. Dia ini adalah orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk Allah melakukan mujizat, tanda-tanda,
ya, kebenaran kemudian di tengah-tengah Bani Israel dengan perantaraan Yesus yang dilakukan oleh Allah. Jadi bukan Yesus. Memang di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Tuhan mengutus kemudian juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Betul, juru selamat. Tapi apa yang Yesus lakukan? Bukan dia yang melakukan itu, tetapi Bapa Tuhan yang melakukan itu melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu bohong. Kenapa bisa, Bang Suma? Loh, buktinya kamu bisa membangkitkan Ibu Rasmi dari kematian. Oh, itu bukan aku, Bang Suma. Itu Tuhanku yang melakukan itu melalui perantaraan aku. Siapanya aku ini? Aku manusia biasa. Apa buktinya Yesus mengatakan dia adalah manusia biasa? Yohanes 8 nomor 42. Apa kata dia? Hei kalian, hei. Ketahuilah kalian, aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku kurir, aku hanya utusan, aku rasul. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Itu jelas itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Makanya tadi di awal kita mulai dengan pernyataan-pernyataan gokil. Kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Loh, dia manusia? Iya, memang dia manusia. Kenapa bisa? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan manusia? Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Ya karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Ya karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Dablek. Kenapa dia bukan Tuhan? Ya karena dia manusia. Loh, kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Andai saja dia Tuhan, maka dia akan menjadi apa? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah yang tidak pernah tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh, Bapak. Mate. Seperti itu, Bu Rasmi. Jadi 3 item penting dalam iman ibu ini gugur. Pertama, penebus. Kedua, ayam berkotok. Yang ketiga, mukjizat Yesus. No, itu tidak menjadi syarat untuk menjadi Tuhan. 1 juta, miliaran, 1 triliun, ratusan triliun mukjizat yang bisa dibikin Yesus, itu tidak akan pernah merubah statusnya sebagai manusia. Cuman dia nabi, dia rasul, maka dia memiliki mukjizat itu. Makanya umat Islam beriman kepadanya. Ya Bani Israel, inni rasulullah ilaik. Saya ini adalah rasul untuk kalian, wahai Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Dah selesai. Jadi gugur. Tapi mungkin Bu Rasmi masih ada cadangan senjata. Yang 3 ini udah gugur. Kira-kira apa lagi yang membuat manusia yang bukan Tuhan ini menjadi Tuhan bagi Bu Rasmi? Silakan. Silakan. Bahasa kerennya cafajar. Silakan Bu Rasmi. Aku ada lagi sanggahan nih ya kan sedikit. Setelah Yesus mati di kayu salib kan, setelah 3 hari bangkit dari antara orang mati. Ya. Dan setelah bangkit dari antara orang mati, kedengaran apa, Bu? Oh iya, ada di Lukas 24 ayat 36. Di situ judulnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera kepadamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng dan mengambilnya dan memakannya. Tunggu ya Bang, bentar lagi nih.
dan ayat 44-nya